Shalom saudara, pernahkah saudara mengalami didatangi seseorang yang sangat penting di saat yang tidak terduga sama sekali? Nah saudara, suatu kali dikisahkan Ratu Inggris melakukan kunjungan dadakan ke suatu daerah wilayah kerajaan Inggris. Dia kemudian saudara berhenti di suatu tempat dan melihat kondisi rumah yang ada di situ. Saudaraku, betapa terkejutnya yang empunya rumah karena kedatangan Ratu Inggris tersebut begitu mendadak. Dia kemudian berkata kepada temannya, "Saya dan istri saya tidak pernah menduga akan dikunjungi oleh Ratu Inggris. Rumahku sangat berantakan. Kalau saja kami tahu, maka kami akan membersihkan dan merapikan rumah. Kami tidak bisa memaafkan diri kami sendiri melalui peristiwa ini. Kalau saja kami tahu dia akan datang, maka kami akan mempersiapkan diri dan menyambutnya." Saudaraku, John Wesley pernah ditanya, apa yang akan dia lakukan kalau dia tahu bahwa besok Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Dia menjawab, saudara, "Saya akan istirahat dan tidur, kemudian bangun pagi-pagi dan pergi bekerja, karena ketika dia datang, saya ingin dia mendapati saya sedang mengerjakan apa yang dia tugaskan kepada saya untuk saya kerjakan." Saudara, di dalam Matius 25 ayat 1-13, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 10 gadis ini sedang menanti kedatangan mempelai pria. Nah, di zaman itu saudara, mempelai pria dan rombongannya bertemu dengan mempelai wanita dan rombongannya. Dan ketika kedua rombongan ini bertemu, maka pernikahan dilangsungkan. Nah, setelah itu saudara, prosesi dimulai. Umumnya ke tempat mempelai pria, di mana digelar perayaan yang bisa berlangsung selama berhari-hari. Dan perayaan saudara kadang-kadang berlangsung pada malam hari. Dalam kisah ini saudara, 10 gadis dilibatkan untuk menyongsong mempelai laki-laki, di mana kemudian mereka akan turut beriringan menyertai perjalanan dari mempelai laki-laki itu ke tempat pesta. Saudaraku, 10 gadis masing-masing membawa obor. Yang membedakan 10 gadis ini adalah terletak pada persediaan minyak yang mereka bawa. 5 gadis disebut bodoh karena mereka tidak membawa persediaan minyak. Nah, minyak saudara perlu dituangkan ke atas potongan kain di ujung obor itu supaya menyala. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini tidak mau repot-repot membawa minyak. Kelalaian daripada 5 gadis bodoh ini saudara bukan sekedar menunjukkan kekurangsiapan, tetapi merupakan suatu kecerobohan yang layak untuk dihukum, yang untuknya saudara mereka tidak bisa berdalih. Di dalam masyarakat di mana orang tidak begitu menepati waktu dan di mana persiapan bagi suatu pernikahan begitu panjang dan menghabiskan waktu saudara, potongan kain di ujung obor yang sudah dituangkan minyak sangat mungkin tidak cukup. Dan adalah sesuatu yang bodoh jika berpikir minyak yang sudah dituangkan ke atas kain itu pasti akan mencukupi. Jadi persediaan minyaklah saudara yang membedakan 5 gadis bodoh ini dengan 5 gadis yang bijaksana. Para gadis bijaksana berpikir bahwa mereka tidak akan bisa tahu kapan mempelai pria akan tiba. Dan bisa jadi dia datang terlambat. Karena itu mereka perlu memastikan bahwa obor yang mereka bawa tersebut tetap menyala dan bertahan lama. Nah, karena itu mereka membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, saudaraku, di dalam perumpamaan ini dicatat bahwa sang mempelai itu kemudian tidak datang-datang. Tidak ada penjelasan saudara mengapa dia terlambat datang. Sehingga mereka harus menunggu. Dan ketika telah larut malam, terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Dan di saat itulah 5 gadis bodoh ini mengalami masalah karena obor mereka hampir padam. Bentuk dari present tense yang digunakan di sini saudara mengindikasikan bahwa obor yang mereka bawa itu sudah hampir padam. Dan para gadis yang obornya tidak menyala ini tidak bisa ikut di dalam prosesi. 5 gadis yang bijaksana tidak mau berbagi minyak yang mereka bawa karena persediaan minyak itu saudara tidak akan cukup jikalau dibagi. Dan akan menjadi sangat bodoh jikalau pada akhirnya mereka semua tidak bisa mengikuti prosesi pernikahan karena sang mempelai harus disambut. Jika semua obor pada akhirnya menjadi padam, maka prosesi itu saudara akan menjadi bencana.
Di dalam perumpamaan ini, saudara, kita melihat tentang pentingnya berjaga-jaga. Dan di dalam kaitannya dengan menyambut kedatangan Kristus, kesiapan merupakan urusan setiap individu. Dan ketidaksiapan berakibat fatal. Saudaraku, gadis-gadis yang telah siap sedia itu kemudian dikatakan mereka masuk bersama-sama dengan mempelai pria itu ke dalam ruang perjamuan kawin dan kemudian pintu ditutup. Nah, pintu yang ditutup, saudara, menunjukkan bahwa pada perjamuan nikah ini ada batas waktu untuk turut bergabung di dalam perayaan. Mereka yang tidak berada di dalam ketika batas waktu ini habis, mereka tidak bisa masuk lagi. Itulah mengapa ketika 5 gadis yang bodoh itu kembali dengan membawa minyak dan kemudian mereka berseru memanggil, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi sang Tuhan bukannya membukakan pintu dan mengabulkan permintaan mereka, malah dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudaraku, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin sang mempelai berkata demikian? Ada penafsir yang mengatakan bahwa perkataan ini, saudara, lebih merupakan sebuah rumusan untuk menolak mereka yang berada di luar pintu. Sang mempelai akan menyangkal adanya ikatan apapun atau relasi pribadi apapun antara dia dengan mereka. Dan kita mesti, saudara, mengingat bahwa ini adalah sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus tidak sedang memaparkan suatu kisah nyata. Ia sedang memperingatkan akan malapetaka bagi orang yang tahu bahwa mereka harus berjaga-jaga untuk menyambut datangnya Anak Manusia, tetapi mereka tidak melakukannya. Ketika masih ada waktu, mereka sudah menutup pintu bagi diri mereka sendiri. Sekarang tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Saudaraku, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengucapkan apa yang sudah 2 kali ia katakan di dalam pasal 24 sebelumnya di dalam Matius ini. Karena itu berjaga-jagalah. Nah, hal ini penting, saudara, karena setiap kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam dunia ini kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu berapa lama kehidupan akan berlangsung dan kapan dia, yaitu Anak Manusia itu, akan datang kedua kali. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, selain harus berjaga-jaga, kita perlu keseimbangan, saudara. Kita perlu sekali keseimbangan konsep antara mengetahui bahwa Kristus akan segera datang, karena mungkin besok dia akan datang, dengan mengetahui bahwa dia mungkin masih lama atau masih belum akan datang. Kita mesti berhati-hati supaya tidak jatuh kepada salah satu ekstrim daripada konsep ini. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 4-5, Paulus menulis bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Dan jemaat yang menerima surat itu harus hidup dengan siap sedia, menyongsong Kristus yang akan segera datang. Namun saudara, sebagian jemaat yang mendengar hal itu kemudian mereka berhenti bekerja. Berhenti dari pekerjaan mereka. Mereka tinggal di rumah, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan sambil melihat ke langit menunggu-nunggu Kristus yang datang kedua kali. Nah, ketika Paulus mendengar hal itu, dia menulis dan mengatakan kepada mereka, meskipun kedatangan Kristus sudah dekat, dan mereka perlu hidup dengan penantian akan hal itu, namun di saat yang sama mereka juga harus hidup seakan-akan waktunya masih lama. Maka apa yang dikatakan oleh John Wesley ketika ditanya, apa yang akan dia lakukan kalau dia tahu bahwa besok Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Dan dia menjawab, saya akan istirahat dan tidur, dan kemudian saya akan bangun pagi-pagi dan pergi bekerja. Karena ketika dia datang, saya ingin dia, yaitu Anak Manusia, Kristus itu, mendapati saya sedang mengerjakan apa yang dia tugaskan kepada saya untuk saya kerjakan. Ini adalah sikap yang perlu kita lakukan di dalam menanti-nantikan kedatangannya. Mari berjaga-jaga dan hidup dalam penantian akan kedatangan Kristus kedua kali. Amin.